Saudara, hari ini Purim, saya berdoa setiap kita, saudara, melakukan nanti dari pertama. Hari ini saudara urutannya tidak pilar, supaya jangan bosan saudara ya. Pilar terus saudara ya. Yang pertama saudara, jadi kita urutannya kita rubah, supaya kita semuanya bersama-sama selalu alert, selalu waspada, dan selalu gaspol memberi yang terbaik. Tapi saya akan mulai dari saya. Ini yang Tuhan bicara saudara. Saudara, Tuhan bilang waspada, dan setiap kita harus sungguh-sungguh mengerti. Saudara, mari kita lihat ketika Haman melihat bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudara, yang pertama Tuhan berkata ada roh panas hati. Saudara, ini melanda banyak orang. Kebaskan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ya dikit-dikit panas, dikit-dikit kesel, dengar orang kerja gak benar, marah, saudara dia gak benar. Saudara, ini roh. Kalau saudara lihat apa saja ya, hal kecil, saudara lihat tiba-tiba saudara panik, ini roh saudara. Saudara, dan karena itu saudara harus benar-benar membalikan. Dengan apa? Cool spirit. Nanti di ujung saudara, setelah saya firman Tuhan, kita akan berdoa minta cool spirit atas bangsa ini, atas setiap kita. Ayatnya berkata, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang cepat untuk apa saudara? Sekali lagi, kuping kita dua, mulutnya satu. Jadi mendengar dua kali lipat daripada mulut. Amin. Oke, sekarang pegang kupingnya kiri kanan dan bilang cepat untuk mendengar, cepat untuk taat, no delay. Ya, saudara, mulutnya cuma satu. Jadi mulutnya dipakai untuk deklarasi, untuk menyembah, untuk naikkan yang manis. Jangan sampai dari mulut kita keluar yang negatif. Saudara, dikatakan tetapi lambat berkata-kata, juga lambat untuk apa saudara? Marah. Jika kamu dalam keadaan marah, tindakanmu pasti saudara, ayatnya jelas, pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, yang kedua, ia yang punya cool spirit is a man of understanding. Saudara, saya suka bahasa Inggris ya. He that is of a cool spirit is a man of understanding. Saudara, mari pegang kepala kita. Mari Tuhan berikan kami roh pengertian. Berikan kami roh pengertian. Ini adalah dari 7 roh Allah, dan kami mau ini masuk dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, ini yang didoakan oleh Pak Yusak buat saya seumur hidup saya sementara saya tinggal di Bandung. Setiap kali ditumbangin tangan, saudara, Pak Yusak itu selalu memberikan roh pengertian. Hari itu saya berpikir begini, kenapa ya? Kok tidak dikasih roh power, dikasih nubuatan, kenabian? Bahkan saya sejujurnya sempat iri. Karena Pak Yusak kalau menumpangi tangan kepada Pak Daniel dikasih karunia. Kalau menumpangi tangan di atas saudara Pak Samuel dikasih favor of God and man. Saudara, saya sempat iri. Kenapa saya dikasihnya roh pengertian? Kurang keren menurut saya. Tetapi saudara, semakin hari saya makin berkata ini roh ajaib sekali. Saudara, roh ini membuat saya mengerti hati Tuhan. Saudara, bahkan saya tidak usah sampai Tuhan bicara, lirikan matanya saya mengerti, detak hatinya saya mengerti. Saudara, setiap kali saudara, saya bisa merasakan saudara cintanya, tapi juga ketakutannya. Saya tidak tahu saudara, tapi akhir-akhir ini saya melihat Tuhan itu berkali-kali tatapan matanya, istilah saya misterius. Misterius sepertinya begini, nak, ada hal-hal yang aku harus biarkan terjadi karena banyak mereka yang tidak mengerti. Saudara, misalnya ya, saudara ini sudah dibaikin, suruh sabar, saudara tidak bisa sabar.
Tuhan terpaksa harus buat sesuatu. Tiba-tiba misalnya mulutnya sariawan semuanya, sampai saudara tidak bisa ngomong. Nah saudara, seperti dia buat saudara kepada Sakaria bisu, supaya mulutnya gak ngomong. Tapi saya melihat dia seperti berkata, saya harus buat sesuatu. Dan saya takut dia buat bencana. Saya takut dia biarkan saudara sesuatu terjadi di Jakarta demi pertobatan. Saudara, senyumnya, matanya misterius. Tapi saya cuma berkata, aku tahu dia tidak pernah buat karena kejahatan, tapi dia buat kebaikan kita. Kalau dia bawa pulang kekasih kita, bukan karena dia saudara jahat, tapi karena dia tahu yang terbaik buat kita. Mari percaya hatinya. Percaya hatinya. Saya mau kita nyanyi satu lagu ini saudara ya. Saudara ini lagu ini saudara, saya memang sudah, sebenarnya lagu ini salah satu lagu favorit saya. Tetapi saudara ya, saya jarang nyanyikan di Mahanaim. Dan pagi hari ini sekali lagi Senin saya sudah minta dinyanyikan. Saudara, dan saya mau minta nyanyikan begini saudara. Lagu ini membuat saya mengerti ketika saya harus lewati yang namanya pelecehan. Lagu ini membuat saya mengerti ketika saudara ya, roh pengertian membuat saya mengerti ketika anak saya harus meninggal di Bantar Gebang. Ketika saudara suami saya harus pulang. Kenapa ada roh pengertian? Saya tahu itu mengerjakan semua yang baik. Saudara, biar hari ini, pagi ini, mari bersyukur buat cara Tuhan menyintaimu. Kadang-kadang dia menyintai dengan memukulmu. Kadang-kadang dia menyintai dengan memaksa engkau saudara ya, untuk saudara diam dan untuk menunggu dengan sabar. Kadang-kadang dia memaksa engkau dengan memasukkan ke sebuah peristiwa yang mustahil engkau kerjakan. Mari bersyukur. Dan kuasanya yang tidak terbatas, caranya yang misterius, saudara, tetap akan membawa kita sampai. Kukagumi Imu. Kenapa sih kalian tuh lelet sekali? No delay. Saya minta Bu Desi kalau tidak hafal. Bu Desi tolong maju ke depan. Oke udah, saya gak mood. Nanti aja. Belajar nangkep poinnya Tuhan dan waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan itu hari-hari ini sangat cepat. Tuhan sedang mau bergerak. Saya berdoa saudara, minta cool spirit. Saudara, saya sampai kemarin berkata, Tuhan, maaf kita cuma berdoa setengah jam di sana dan anak-anak mungkin berdoa. Dan itu pun Tuhan bilang, kamu tahu seharusnya 300 nak yang mati. Kamu sudah bisa menahan 10%. 10%. Tinggal 10%. Tapi saya mau berkata, sungguh ini hari cool spirit. Tapi bukan berarti kita lelet. Ya, cool spirit dengan lelet itu beda jauh ya saudara ya. Saya berdoa saudara cool spirit tapi tidak lelet. Yang kedua, saudara, ketika dia menganggap terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena itu orang itu memberitahukan kepadanya bangsanya, dan dia mau membunuh seluruh orang Yahudi. Saudara, ada roh sombong dan pembinasa keji. Saudara, tadi pagi Burut juga mimpi, jelas roh maut di mana-mana. Saudara sedang berusaha untuk mengepung Mahanaim dan mencuri setiap yang lalai. Saudara, jadi Burut lihat di kami itu kita ada benteng, ada tembok. Tapi roh maut itu menunggu di setiap sudut saudara. Dan itu benar-benar dalam bentuk roh maut orang yang setiap yang lalai diambil saudara. Dan itu yang saya rasa. Itu yang saya rasa. Saya berdoa jangan sampai
roh pembinasa keji. Saudara, itu menghantam hidupmu. Bam. Hari-hari ini kita harus benar-benar perang. Tapi dia masuk lewat apa? Kesombongan. Ketika engkau merasa lebih rohani, atau ketika engkau berkata, saya sudah bisa, saya tahu. Ketika saudara dididik marah, itu semua roh kesombongan. Dan itu adalah pintu masuk saudara untuk yang namanya pembinasa keji. Saudara, dan ayat yang dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, ada banyak orang tuh bilang begini sama saya, Bu, kenapa saya belum kaya? Saudara, bukan Tuhan pilih kasih. Di dalam saudara sistem kerajaan Tuhan, keadilan itu nomor satu. Tuhan itu namanya aja Tuhan Maha Adil. Jadi apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, engkau berdoa, engkau perang, kalau itu tepat, upahnya besar. Bahkan kau kasih 5.000 ke orang yang tepat, pasti jadi 10 kali lipat. Tapi kalau saudara sampai hari ini belum alami terobosan kekayaan, ya terobosan ekonomi, berarti engkau tidak berfungsi. Itu yang pertama. Saudara, dari anak-anak dengarkan ibu, ya. Kalau kalian berfungsi di hadapan Tuhan, berkat melimpah dalam hidupmu. Bukan dari orang tua, dari mana saja. Karena itu kalau kalian belum dapat uang sendiri, tidak tahu ada yang ngasih, ataupun saudara ya, lewat apapun, ada yang salah. Ada yang salah. Saudara, sejak saya berusia 5 tahun, dan Tuhan bilang setiap hari baca ayat pagi dan sore, saudara, tidak pernah saya berkekurangan. Dia buka jalan. Gaji saya itu, saudara, kelas 3 SD sudah sama-sama UMR. Ketika saya bilang, Tuhan, kenapa engkau bisa begitu memberkati saya? Tuhan bilang, kamu berdoa. Saya memang berdoa itu sehari, saudara ya, hari itu sudah 5 kali. Jam 5 doa sama papa saya. Saudara, kemudian saya baca Alkitab. Saudara, kemudian saya 1:30 sama ayah saya. Jam 2 saya sama keluarga saya. Saudara, sore jam 4 Tuhan suruh saya doa. Jam 8 malam saya suruh doa. Dan ditutup dengan tumpangin tangan sama ayah saya. Tuhan bilang, engkau nak berjaga-jaga. Saya berdoa buat keluarga. Saya sudah berdoa buat Indonesia loh saudara. Sejak saya kelas 3 SD. Saudara, dan sejak saya kelas 3 SD, setiap kali Tuhan bilang ini, kamu ngomong ke papa ini, kamu ngomong ke orang ini. Saya sudah sampaikan. Saya sampaikan dengan bahasa anak-anak. Dan Tuhan tidak pernah tidak adil. Dia gaji saya. Jadi hari ini kalau masih ada saudara berkata saya ini mepet, saudara belum berdiri dan berfungsi pada tempatmu. Saudara, yang kedua apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kehormatan. Loh, ini pasti saudara. Kalau sampai hari ini orang tidak berkata gini, saya diberkati, tapi ngomongnya kenapa sih kamu begitu? Kenapa sih kayak begitu? Ya berarti kita yang gak benar. Saudara, gak usah ngomong begini, ya karena saya diomongin dan dianggap negatif. Gak bisa. Ini hukum, amin. Jadi kalau orang saudara ya melihat karakter Kristus, pasti kamu dihormati. Saya ini pergi kemana-mana dan banyak tempat itu dengar semua isu lah tentang saya. Atau saudara, orang bahkan datang spesial buat ngomongin kejelekannya. Saudara, begitu ketemu saya 5 menit, dia langsung bilang begini, berlutut saudara, bilang, Bu, ampuni saya. Saya tahu gosip itu salah. Saya lihat kemuliaan. Saya lihat Tuhan dalam hidup ibu. Saya lihat kebenaran Kristus.
Saudara ada dari GBI. Dia dengar semua ini, sebuah ketua sinode. Saudara begitu ketemu saya, dia bilang apa? Tolong doakan saya. Saya tahu omongan orang tentang ibu, tapi begitu saya ketemu, saya lihat ada yang sangat ilahi dalam hidup ibu. Saudara, itu gak usah saudara pertahankan. Artinya ngomong gini, saya ini nabi loh, saya ini diurapi loh, saya ini bener loh. Gak ada, saudara. Saudara gak perlu. Itu keadilan Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara harus berkata, ingat kerendahan hati. Kesombongan itu baunya kecium ya. Saudara mungkin gini, kelihatannya diam gak pernah ngomong. Tapi saudara lihat gini, najis dalam hati ya. Dia masih berzina, dia masih gak benar, dia ngomong bohong. Itu sudah menghakimi. Dan itu sudah kesombongan. Saudara cek hatimu, kapan terakhir kau nangis dan bertobat? Kapan hatimu saudara berkata, Tuhan aku ini yang paling jelek, karena aku tahu banyak dan melakukan sedikit. Tapi apakah saudara merasa sudah melakukan banyak? Cek hatimu. Karena kesombongan itu bisa menyusup. Saudara, waktu ya, hari itu Bu Nani dapat Alphard, saudara Pak Agung dapat Jaguar, Pak Hadi dapat Velfire, Pak Yusak dapat Mercy Mas. Saya itu cuma ngomong begini, dalam hati loh, gak terucap. Bukannya saya paling banyak kerja ya, kenapa saya cuma dapat kijang ya gitu. Padahal memang saya butuhnya kijang. Saudara, itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan Tuhan mundur dari saya. Saya bilang, kenapa ya? Waktu dulu saya tuh ngomong satu kata, Tuhan, dia langsung menyerbu. Ini kenapa dia mundur 2 bulan? Dan ketika saya nangis, saya bilang, Tuhan, jangan jauh dari hidupku, jangan mundur dari hidupku. Dia bilang, bau kesombonganmu membuat aku tidak bisa mendekat. Saya tidak tahu apa yang saudara sudah lakukan. Mungkin saudara merasa memberi, mungkin saudara merasa kerja. Jangan sampai itu jadi bau kesombongan, yang Tuhan berkata aku tidak bisa dekat. Saudara, ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan dan kehidupan. Kalau saudara sering sakit, ayo coba cek hatimu. Ya, karena kalau saudara punya kerendahan hati saudara dan takut akan Tuhan, itu dari dalam ini yang ngalir, saudara, yang ngalir kehidupan. Kehidupan saudara kan sangat sehat buah saudara. Ada energi ilahi yang tidak pernah habis. Saudara, mari kita lanjutkan. Maka sembahaman, waktu saya sudah habis. Saudara ya, saya coba perpendek saja. Saudara, dia mencoba ya untuk menghasut. Ada roh penghasut dan politik yang hari-hari ini sangat kuat. Saudara, dan Tuhan bilang, kita semua harus tebarkan dimanapun mulai dari hidup kita roh excellent. Mari kita baca bersama-sama, saudara ya. Raja Nebukadnezar, yuk, yang bawah ya, 3, 2, 1. Raja Nebukadnezar menjadikan Daniel pemimpin oleh sebab ada padanya excellent spirit, pengetahuan dan pengertian untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sekarang taruh di dada dan saudara ngomong, ada padaku ya. 1, 2, 3. Ada padaku excellent spirit, pengetahuan dan pengertian untuk menyelesaikan berbagai masalah. Saudara, kalau saudara punya excellent spirit, ya, ini membuat apapun gampang. Digabung dengan pengetahuan. Banyak orang itu, saudara ya, dia tidak punya pengetahuan, jadi semua serba susah. Ini salah satu nih. Pada waktu itu saudara
tiang-tiang rumah saya yang lama ya, itu dimakan karat. Terus kemudian saudara, semua tiang-tiangnya yang berdiri nih dimakan karat. Saya panggil nih saudara tukang, saya bilang tolong kerjain ya. Dan dia langsung bilang gini, Bu, ini harus sewa penyangga, ini dicopot, diganti. Dan dia kasih saudara, beli ini beli itu. Dia minta sekitar saudara ya 15 juta. Saya senyum dan saya bilang, enggak usah Pak, tolong beri peralon ya, ditaruh di sini, dibelah aja dulu, dibelah peralonnya. Saya bilang, masukin, ikat sama kawat, cor, udah. Saudara, enggak sampai saudara ya 1 juta. Dan itu kuat 10 tahun, 50 tahun lagi. Saudara, kenapa? Karena pengetahuan. Apapun jadi mudah saudara. Tapi kalau saudara tidak punya pengetahuan, apapun jadi susah. Apapun jadi mahal ya. Kemarin saya pesta saudara ya, ada Bu Marta. Bu Marta itu saudara pasukan yang setiap kali saudara dia make upin saya. Dia kalau make upin saya itu karena ikutan saudara, kalau kecuali kayak waktu Stephen spesial. Jadi kemarin dia make upin Bu Linda, daripada dia nganggur, selesai Bu Linda dia make upin saya. Nah saudara, dia make upin saya itu setengah jam selesai saudara. Cepatnya minta ampun saudara. Sampai saya tuh bilang begini, Bu, kenapa ya orang lain tuh kalau make upin lama dan hasilnya biasa aja. Ibu itu kalau make upin cepatnya setengah mati. Ya, itu maksimal. Saudara, kita menghabiskan waktu 1,5 jam itu bukan make upin saudara. Ngobrol, minta didoakan, nyembah saudara ya, nyanyi di kamar saudara. Saudara, dan saya bilang, kenapa sih ibu bisa cepat banget? Terus dia bilang gini, ya saya juga heran ya, orang lain itu kenapa ribet ya. Ya padahal ada cara yang gampang ya. Dia bilang, terus kayak dia bilang tempel bulu mata, saya merem. Dia bilang, enggak usah merem Bu, ibu kalau ditempel bulu mata merem makin kacau, melek aja. Jadi selama di make up tuh saya tidak merem sama sekali saudara. Dan enggak ada. Terus saya bilang nih Bu, kata orang lain kalau model ditarik bikin sakit kepala. Dia bilang itu yang narik goblok katanya. Kalau ditarik itu, aduh, dia bilang enggak ada sakitnya kalau tepat ya. Karena yang ditarik itu bukan ototnya, lemaknya. Tapi kalau ditarik sakit kepala, yang ditarik apa? Rambutnya sampai brodol. Nah ini kenapa saudara? Karena kurang pengetahuan. Ya, saya ditarik dikit lagi diin gitu ya. Lemaknya ini loh, pipi yang embek-embek ini loh ya. Saudara ya. Nah kalau lemaknya yang gak ada sakitnya saudara. Sekali lagi, dalam hidup ini apapun ya, saudara minta 3 hal ini. Saudara minta apa tadi? Ya. Ya. Tapi kalau buat roh excellent spirit, pengetahuan dan pengertian ya. Saudara, dan kemudian ada roh yang menipu, tidak bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar. Saudara, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Bayangin, raja loh saudara, dia tidak bisa membedakan antara Haman dan Mordekhai. Padahal Mordekhai menyelamatkan. Dia tidak bisa bedain ini isu benar atau salah. Karena itu saudara butuh panca indera roh yang terlatih. Ibrani 5 ayat 11. Ayo kita baca 1, 2, 3. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, saya langsung percepat. Saudara tahu roh-roh hari ini adalah untuk merampas dan merampok. Saudara, dia akan merampok apapun dalam hidupmu. Damai sejahtera, keluarga, kesehatan, unity, saudara, keuangan. Tetapi ayatnya berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan.
Saudara, hati yang murah itu gini ya, mengampuni. Hati yang murah itu saudara, saya selalu terangkan. Murah itu kalau saudara ya, saudara dapat nasi dan kemudian cuma dapat sop dan itu cuma air dan wortel, harganya 15.000, murah atau mahal? Mahal. Tapi kalau saudara harga 15.000 sama-sama, dapat soto, dapat ayam goreng, dapat telur, dapat tempe, dapat saudara ya empal, murah atau mahal? Murah. Jadi tidak bisa dilihat harga. Bisa ngerti? Dilihatnya kondisi ya. Kalau saudara bilang gini, saya udah kasih bu, ya saya sudah kasih ke Tuhan ya 5 juta, tapi uangmu itu 5 miliar. Itu murah atau pelit? Pelit. Tapi kalau saudara ini punya uang, gaji PK cuma 3 juta, dan saudara kasih 300 saja ribu, tetap selain perpuluhannya, itu murah atau pelit? Murah. Saya berdoa saudara mengerti. Hati yang murah itu memberi kepada orang, memberi kepada siapa saja, saudara, lebih dari yang mereka layak terima. Itu hati yang murah, saudara. Dan dikatakan Mazmur 73 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku akan mendekat dan semakin mendekati Tuhan. Aku telah menjadikan Tuhan sebagai rumahku dan tempat perlindunganku, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, bersaksi itu termasuk kemurahan. Saudara berkata, kenapa? Saudara, karena itu membawa orang menikmati kemurahan Tuhan. Saudara-saudara ambil dari Tuhan dan salurkan ke yang lain. Itu kemurahan. Saya ini pendeta paling cerewet, maafkan saya ya. Kenapa? Karena saya selalu pengen tangkap dari Tuhan sebanyak mungkin. Dan saya pengen salurkan ke saudara sebanyak mungkin. Kalau ada orang yang lapar dan haus ya, tapi melakukan ya, jangan cuma pengen deket-deket saya tapi gak berubah gitu ya. Saudara, saya itu rasanya gini ya, semua yang saya punya, saya rasanya bisa cerita 50 tahun deh sama orang itu. Tapi ada orang-orang yang sudah penuh, sehingga saya tidak bisa mengalirkan banyak. Saudara, sejujurnya ya, dulu saya tuh paling suka cerita sama Ibu Ruth. Kenapa? Dia itu kayak tempayan ya. Wah, yang kosong, yang selalu bilang gini, lapar, haus, ceritakan, dan langsung dia berubah. Tapi ini maaf, hari-hari ini dia sendiri sudah penuh. Penuh masalah, penuh problem, penuh idealis, penuh saudara firman, penuh tugas saudara ya. Sampai saya kalau mau duduk mau cerita, saya lihat sudah penuh. Tapi tidak cuma Ibu Ruth, semua pemimpin Mahanaim. Saudara, semua pemimpin Mahanaim itu sudah penuh. Saudara, karena itu ayatnya sampai bilang begini, Tuhan mengosongkan diri. Bisakah saudara ini mengosongkan diri? Kalau saudara ini penuh, Tuhan tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa saudara. Sampai ada hamba Tuhan khotbah, dia butuh 40 tahun untuk mengosongkan Musa. Terlalu banyak dari kita. Setiap kali Tuhan cerita tentang Jumat Agung, sebenarnya Tuhan cerita banyak tentang Roh Haman ini. Tuhan cerita banyak saudara tentang saudara Purim ini. Dan Tuhan bilang, saya bilang ini, Tuhan kenapa sih kamu cuma bisa cerita sama aku? Ya karena yang lain penuh. Penuh dengan maunya, idenya, rencananya, masalahnya, tangisannya. Ada orang-orang yang kerjanya cuma nangis, Tuhan ini hidupku kenapa begini, suami gue nyanyi. Ya aku mana mau cerita, udah males aku cerita. Saudara, terlalu banyak. Saya saudara ya, kalau
ngobrol sama Tuhan. Tidak pernah satu kali pun ngomong gini, Tuhan aku kangen Papa. Tuhan kenapa ya Mahanaim aku mesti tanggung sendiri. Gak pernah satu kali pun saya mengeluh. Saya selalu bilang begini, terima kasih Tuhan karena kau miliki aku. Terima kasih karena kau ambil aku jadi kekasihmu. Terima kasih kalau aku boleh Tuhan ada di Mahanaim, tempat terbaik. Terima kasih aku boleh bersama pahlawan-pahlawan terbesar. Saudara, hati saya ini terus cerita lagi. Saudara, bahkan ya pada waktu kemarin itu saya gak usir setan. Terus saya buka pintu, saya gak lihat ada ganjelan pintu lah itu saudara. Dua, saudara langsung ini saya sebenarnya masih rada sakit sih saudara dan dua gitu ya. Saya tuh langsung ketawa saudara. Saya langsung bilang gini, kurang ngajar iblis. Tapi sorry ya Tuhan, aku ini delay khotbah hari Senin enggak melakukan. Saya langsung ketawa ngakak. Dan Tuhan tuh ngomong begini, itu loh yang aku suka dengan kamu. Kamu tuh kalau biarkan sesuatu terjadi jebret gitu ya, reaksimu itu loh, apapun menyenangkan hatiku. Bisa enggak saudara itu reaksimu suakit itu saudara, sampai enggak bisa jalan saudara saya itu. Untuk beberapa saat saya perlu, aduh Tuhan. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan kau menghajar. Ini hajaran membuat saya ingat no delay. Tapi itu membuat Tuhan ketawa bersama saya. Tuhan bersuka bersama saya. Dan Tuhan suka menghajar, menyingkapkan segalanya. Saudara, yang terakhir, ada roh yang mabuk, minum dan tidak peduli. Saudara, dan mari kita baca 1 Tesalonika, roh yang berjaga-jaga dan siap sedia. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, janganlah kita seperti orang lain yang tidak sadar, yaitu mereka yang seolah tidur. Hendaklah kita terus berjaga-jaga, menguasai diri dan waspada. Saudara, ini waktunya waspada. Saya sungguh-sungguh deg-degan saudara. Saya tidak tahu apa, tapi saya tetap melihat tatapan Tuhan yang misterius. Dan tadi malam ketika pulang, saya itu bilang sama Tuhan begini, Tuhan kasih bocoran dong, kira-kira apa yang kau akan buat. Dan saya tuh kalau main sama Tuhan suka begitu, tunjukkan apa yang muncul di TV saya, ya, kasih bocoran. Dan saya kaget sekali, saudara, dua yang muncul. Yang muncul itu berita YouTube, nggak tahu tahun kapan. Saudara, judulnya apa? Pengajuan, ya, pantauan BMKG. Saya nyalain karena itu yang muncul di TV saya. Dan saudara, rohnya bilang begini, putusnya Megatrust sampai Jakarta lumpuh tidak bisa diprediksi kapan. Dan itu bisa terjadi tahun ini. Sampai saya dek. Dia bilang karena itu kita harus secepatnya buat 2 relay. 1 di Jakarta, 1 di Denpasar. Supaya kalau Jakarta lumpuh, Denpasar masih bisa berfungsi. Saya bilang, hah? Saudara, saya geser. Saya bilang ini, Tuhan, jangan yang ngeri-ngeri lah. Saya ini baru pulang nih Tuhan. Masih capek nih Tuhan. Ya. Saya bilang 1 lagi Tuhan. Saya ganti. Yang tadinya YouTube, saya ganti Netflix. Saya bilang munculin saya Tuhan. Ya, sesuatu, kasih kode. Saudara tahu, itu jangan ditiru ya, itu mainan saya dengan Tuhan sendiri. Kalau saudara belum biasa, nanti yang muncul Dracula dan saudara nonton. Ya, saudara, itu antara saya dengan Tuhan. Dan caranya pun begitu, saya akan putar gini, ceret dan berhenti di tengah jalan. Ya, jadi kayak orang main apa itu, main roulette sebenarnya ya. Saudara, dan saya gitu, ceret, klek, saya berhenti. Saudara mau tahu yang muncul di TV saya apa? Jepang sinking. Sampai saya bilang ini, Tuhan. Udah, saya habis itu saya matiin lampu, saya doa. Matiin TV, saya doa. Saya bilang, Tuhan udahlah, please jangan yang serem-serem. Terus Tuhan ngomong begini, Purim dan tanggal 29 menentukan.
Ketika saya bilang jangan yang seram-seram, dia cuma jawab Purim dan 29 menentukan. Sekali lagi, saudara, ketika saya bilang Tuhan please, kenapa sampai dua yang sangat mengerikan? Karena yang satu tulisannya Jakarta lumpuh, saudara, yang kedua Jepang sinking. Saya bilang please Tuhan, dia cuma jawab Purim dan 29 sangat menentukan. Saya berdoa hari ini lakukan dengan sangat serius. Saya mau kita nyanyikan. Ya, saya tidak jadi nyanyikan lagu itu. Ya, tidak jadi. Karena kalau saudara tahu ya, ini saya mau jujur sama saudara ya. Tuhan itu by mood, saudara. Dan gelombangnya itu berganti sangat cepat. Kenapa banyak orang susah masuk take off di ibadah atau mimpin pujian? Karena saudara tidak bisa nangkep moodnya Tuhan. Saudara, ini masalah. Tuhan itu by mood. Ya, tapi saya mau supaya pagi hari ini saudara makin belajar. Kalau saudara di rumah, saudara bisa nangkep sungguh-sungguh. Kalau saudara bilang ini, kalau Tuhan by mood kenapa saya boleh? Gak boleh by mood. Ya moodmu salah. Kalau moodnya Tuhan itu by urgensi, saudara. Ya, by urgensi, saudara. Kebutuhan. Ya. Mari kita masuk. Sekarang saya mau ajak saudara nyanyi Teblat dan Angkat Perjamuan. Pagi hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan ajarkan untuk saya. Mungkin tidak panjang, tapi ini yang Tuhan berikan, ini yang Tuhan ajarkan untuk hidup saya. Kemarin waktu saya doa, tiba-tiba Tuhan menyebutkan dua kata. Sebenarnya Tuhan menyebutkan dua kata, the holy reset. Tapi waktu saya coba baca, saya coba pelajari, Tuhan menjelaskan tentang yang namanya the master reset. Apa itu master reset? Boleh next slide? Saudara semua punya handphone, semua punya perangkat teknologi di tangan saudara. Seringkali waktu kita pertama kali beli handphone, semua memori, semua aplikasi, semua yang ada di handphone kita berjalan dengan baik. Tapi begitu handphone itu kita pakai, kita download berbagai macam aplikasi, kita download berbagai macam semua sosial media, semua apapun yang kita perlukan untuk mengupgrade handphone kita supaya bisa berfungsi dengan lebih baik. Terkadang itu membuat perangkat device handphone kita itu jadi lemot, betul ya saudara? Nah, masa hidup handphone kita itu ada waktunya. Kebanyakan maksimal itu 5 tahun. Lebih dari itu handphone kita butuh yang namanya di reset. Kenapa? Karena datanya sudah terlalu banyak, aplikasinya sudah terlalu banyak, melebihi yang perangkat ini bisa tanggung, melebihi memori yang perangkat ini bisa punya. Nah, waktu handphone kita terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak data, terlalu banyak informasi, terlalu banyak video, foto, semua sosial media yang lebih dari 2, 3, 4, 5 mungkin yang ada di handphone kita, perangkat ini udah gak sanggup lagi menanggungnya. Sehingga ujungnya, akibatnya perangkat yang handphone yang kita punya itu lemot, gak bisa dipakai. Bahkan untuk membuka WhatsApp pun loadingnya harus lama dan gak bisa ditambahkan informasi apapun, data apapun karena sudah penuh. Nah, kebanyakan handphone akan memberikan reaksi dengan mati total. Gak bisa dinyalain, tiba-tiba mati. Saya yakin pasti banyak dari kita yang pernah mengalami handphone kita mati total dan kita gak tahu kenapa. Tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri, ya memang handphonenya sudah lama, butuh di-upgrade, butuh di-reset. Nah,
ini adalah satu istilah di dunia hardware, yaitu namanya hard reset. Ya, tulisannya agak kecil, maaf ya. Apa itu hard reset? Hard reset itu adalah pengaturan ulang, pembaharuan, pemulihan sebuah perangkat kembali pada kondisi awal saat meninggalkan pabrik. Semua pengaturan, aplikasi, dan data yang ditambahkan oleh pengguna akan dihapus. Jadi itu adalah restoration of a device to the state it was in when it left the factory. Jadi handphone yang di-reset adalah handphone yang di-set ulang kepada settingan pabriknya. Itu handphone. Handphone aja punya yang namanya hard reset, bukan soft reset. Soft reset itu ada lagi istilahnya, dan itu bukan hard reset, itu sesuatu yang sangat berbeda. Hard reset. The master hard reset itu disebut juga factory reset, dan istilah yang menurut saya cukup ajaib, hard reset disebut juga master reset. Nah, jadi master reset kalau kita mau tarik ke hidup kita, sebentar kita akan belajar ayatnya. Kalau kita mau tarik ke hidup kita, itu adalah cara Tuhan sebenarnya mengembalikan kita kepada kodrat ilahi kita. Itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan semua yang ilahi, yang dahsyat, DNA yang ajaib, karakter Kristus, pikiran Kristus, semua yang dahsyat dan ajaib Tuhan sudah ada. Itu udah settingan pabrik kita sebenarnya. Tapi along the way dalam hidup kita, waktu kita lahir, waktu kita hidup, terkadang dalam hidup kita ini kita lahir dengan dalam tanda kutip sistem-sistem dan aplikasi-aplikasi tertentu yang membuat kita itu gagal, membuat kita itu nggak bisa benar-benar hidup dalam factory resetnya Tuhan, yang menjadi bagian kita yang harus kita hidupi sampai kekekalan. Nah, apa settingan pabrik manusia? Di Kejadian 1 ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Setiap manusia yang lahir ke bumi punya banyak settingan-settingan tambahan yang di luar kehendak Tuhan. Settingan dosa yang selalu membuat manusia jatuh dan gagal. Ada settingan tambahan, settingan kutuk yang ditambahkan sama iblis dari yang mengikat generasi ke generasi. Jadi setiap generasi gak bisa breakthrough, gak bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Ada juga mungkin belief system, settingan-settingan yang dunia buat menjadi sistem keyakinan manusia yang membuat manusia itu gak bisa mengerti sebenarnya habitatnya itu bukan di earthly realm tapi di heavenly realm. Dan saya yakin kita semua sedang berada dalam proses risetnya Tuhan hari demi hari. Karena hard reset, master reset itu gak bisa satu kali. Di setiap musim yang Tuhan taruh dalam hidup kita pasti ada bahasa teknologinya, aplikasi baru yang Tuhan, cara baru yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Tapi kalau device kita masih pakai Nokia lama yang poliponik, itu nggak bisa. Bahkan Nokia lama aja nggak bisa buka yang namanya email, nggak bisa buka yang namanya Google Maps. Itu membutuhkan aplikasi membutuhkan handphone baru yang kompatibel dengan semua yang baru yang Tuhan mau sediakan buat kita. Nah, jadi reset itu bukan restart, itu sesuatu yang beda. Reset itu adalah sebuah setup yang baru yang Tuhan beri buat hidup kita. Setup yang baru untuk apa? Supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi, supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Tuhan harus mereset sangat banyak hal dalam hidup kita. Dan biarkan master reset Tuhan dalam hidup kita izinkan terjadi. Karena gini, handphone di reset atau enggak itu bukan keputusan pabriknya. Jadi saudara punya handphone Samsung, handphone Samsungnya rusak, terus saudara marah-marah ke pabriknya, kenapa handphone saya nggak bisa di reset? Nggak bisa, karena pilihan reset atau enggaknya ada di handphone kita. Benar ya, di handphone kita ada pilihan namanya factory reset, ada pilihan yang namanya master reset.
Itu pilihan kita. Jadi kita nggak bisa marah-marah ke Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kalau kita nggak membiarkan diri kita pencet tombol hard reset, master reset dalam hidup kita, dan biarkan Tuhan set up ulang. Set up apa? Set up hati, set up iman, set up pengharapan, set up semua yang sistem aplikasi-aplikasi yang nggak penting, hilang semuanya. Dan kita harus masuki musim baru dengan handphone baru mungkin, atau dengan setup baru yang Tuhan buat untuk kita supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi. Oke. Sebenarnya sistem apa yang Tuhan berikan buat kita? Simple. Sistem yang Tuhan tetapkan bagi kita itu adalah sistem kerajaan surga. Yang sering Ibu khotbahkan, heavenly realm, heavenly realm, heavenly realm. Itu setup kita harusnya hari demi hari. Tapi sejujurnya kita struggle atau enggak? Pasti struggle. Kenapa? Karena hidup kita masih ada daging yang kodratnya ada di earthly realm. Gimana caranya untuk melakukan hal itu? Kita mau gak mau harus membiarkan roh dan pikiran kita yang dibaharui lebih banyak, sampai semua yang di earthly realm ini mengikuti yang di heavenly realm. Dan saya yakin semua kita juga pasti sudah percaya, sudah sering dengar, tapi kadang mungkin kita lupa. Dan itu yang harus kita lakukan pagi hari ini. Menurut saya, kita harus minta Tuhan buat master reset dalam hidup kita. Reset kepada kondisi awal, kepada factory, kepada settingan awal yang Tuhan mau ada di hidup kita. Untuk membiarkan diri kita di reset, saudara, itu perlu keberanian. Karena terkadang banyak aplikasi dan game-game dalam hidup kita yang kita cintai, itu menjadi sebuah makanan jiwa, itu menjadi sebuah hiburan buat kita di tengah semua yang harus kita lewati dan jalani. Dan ternyata itu yang akan memberatkan kita di musim yang baru. Kita harus merelakan itu di-remove, dihilangkan sama Tuhan. Karena master reset, kata kuncinya adalah remove semua yang tidak perlu, semua yang tidak penting, supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi. Nah, salah satu contoh yang paling simple, saat kita membiarkan master reset terjadi dalam hidup kita, di Alkitab kita bisa lihat banyak. Tapi salah satu contoh simple yang hari-hari kita bisa lihat, ini juga yang sedang saya pelajari, yang saya juga harus breakthrough. Perbedaan bekerja dan berpeluh dan bekerja dan diberkati. Saudara yang kerja di sekuler mungkin akan ngerti, bekerja dan berpeluh itu setting yang dibuat sama dunia. Kerja 9 sampai 5, gaji sekian, gaji diterima setiap tanggal sekian, udah hidupnya itu aja, dan hidupnya nggak bisa lebih dari standar gaji yang dia terima. Jadi kalau gajinya 5 juta, ya udah 5 juta standar hidupnya, nggak bisa spendingnya nggak bisa lebih dari 5 juta. Itu setting standar sistem yang dibuat dunia, yang tanpa sadar waktu kita kerja di sekuler kita menghidupinya. Sistem itu ada dalam hidup kita. Tapi waktu kita masuk mengenal lebih dalam apa yang ada di hati Tuhan, ternyata yang Tuhan inginkan bukan berpeluh, bukan laboring. Yang Tuhan inginkan itu bekerja dan diberkati. Bekerja dan diberkati gimana? Contohnya yang di sini juga banyak menurut saya. Kerja gajinya mungkin 3 juta, 4 juta, tapi ke Israel bolak-balik, bisa memberi makan bangsa-bangsa, bisa ke provinsi setiap bulan, bikin KKR di setiap kota, itu bekerja dan diberkati. Penghasilannya spendingnya melebihi dari apa yang dia bisa hasilkan. Itu bekerja dan diberkati. Itu settingan kita harusnya. Itu settingan yang harus kita punya. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang bekerja di sekuler dan engkau termasuk pasukan terdahsyat, bekerja dan berpeluh itu bukan sistem yang harus kita yakini. Itu yang harus kita patahkan. Bekerja dan diberkati dimanapun kita berada. Di kantor kita bisa bikin KKR, di kantor kita bisa bikin pemuritan, di kantor kita bisa bangun pasukan terdahsyat. Dimanapun kita bekerja, di semua bisnis kita ada satu dampak yang ajaib, itu bekerja dan diberkati. Hidup kita harus ada dalam settingan yang ilahi.
masalahnya hari-hari ini coba kita refleksi diri. Sistem apa yang sedang kita hidupi hari-hari ini? Belief system yang seperti apa yang sedang bekerja di dalam hidup kita? Karena seringkali kesibukan, pekerjaan, pelayanan, tugas dan rutinitas itu membuat segala sesuatu berjalan otomatis sampai kita udah gak sadar lagi apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Settingan apa sebenarnya yang sedang kita hidupi dan sedang kita jalani. To do a master reset takes the action of the user, not the factory. Untuk melakukan master reset, heart reset, pemulihan dan pembaharuan hidup kita, itu pilihan kita. Mau siapapun nasehatin kita bolak-balik, mau siapapun mendidik kita dengan pedang, dengan tombak, dengan apapun, kalau dari hidup kita nggak ada pilihan untuk kita di reset, itu nggak akan pernah bisa. Handphone saudara mati atau handphone saudara loading lemot, loadingnya lama banget. Engkau mau reset atau enggak handphonemu itu pilihanmu. Kita nggak bisa jauh-jauh pergi ke pabrik Samsung di Korea ya dan minta tolong resetin handphone saya, saudara akan diusir. Kenapa? Itu pilihannya udah ada di handphone saudara, udah ada dalam hidup kita. Jadi itu pilihan kita untuk kita mau kembali atau enggak kepada kodrat ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kembali kepada kodrat ilahi, masuk dalam master resetnya Tuhan, itu perlu effort, itu perlu usaha dari kita, itu perlu action dari kita. Boleh next slide? Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini salah satu ayat yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa melakukan master reset dalam hidup kita. Langkah yang pertama, ayat 22 berkata, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Di situ ada kata harus menanggalkan manusia lama. Harus di-reset hidup kita, harus di-reset iman kita. Cinta kita harus di-reset lagi. Passion kita, gelora kita harus di-reset lagi. Kenapa? Mungkin sepanjang hidup ini ada banyak proses informasi yang kita download ke hidup kita. Kita nggak sadar ada virus-virus tersembunyi dalam hal tersebut. Yang membuat hidup kita jadi lemot, hidup kita jadi lamban. Nggak bisa menangkap dengan benar, nggak bisa mendengar dengan benar. Dan kita perlu di-reset akhirnya. Bagaimana caranya? Menanggalkan manusia yang lama. Di Amplified berkata seperti ini, lepaskan dirimu dari sifat lamamu, tanggalkan dan buang sifat lamamu yang belum diperbaharui. Tanggalkan dan buang semua sifat lamamu yang belum diupdate, tanda kutip ya. Yang menjadi ciri cara hidupmu sebelumnya dan menjadi rusak karena nafsu dan keinginan yang muncul dari delusi. Semua kita mengalami proses hidup. Dan semua proses hidup yang Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan sedang set up ulang hidup kita untuk sesuatu yang lebih dahsyat dan ajaib. Untuk menanggalkan manusia lama, kita perlu keberanian. Keberanian untuk punya perenungan yang jujur tentang diri kita sendiri. Kita harus berani menghadapi diri kita sendiri, semua dark side kita yang kadang kita nggak berani hadapi dan kita nggak berani akui bahwa itu ada dalam hidup kita. Perlu keberanian untuk merobek jubah yang lama yang sangat melekat di dalam daging kita. Dan mungkin saking nempelnya sifat itu udah menyatu dengan
jiwa udah menyatu dengan daging, dan waktu di reset sama Tuhan, Tuhan harus potong, Tuhan harus tarik, dan itu painful dan sangat menyakitkan. Tapi itu adalah master reset dalam hidup kita. Tanpa kita menanggalkan jubah yang lama, tanpa kita menanggalkan sifat yang lama, tanpa kita menanggalkan manusia yang lama, kita nggak bisa mengalami yang namanya master reset di dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 23. Ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, secara terus menerus, senantiasa dibaharui roh dan pikiran kita. Jadi di reset itu terkadang bukan cuma satu kali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terkadang Tuhan harus set up satu hal, setelah beres Tuhan harus set up lagi hal yang lain. Setelah beres Tuhan harus tata ulang lagi sisi hidup kita yang lain. Setelah beres Tuhan harus tata lagi, Tuhan harus tata lagi, Tuhan harus tata lagi. Sampai tatanan ilahi dalam hidup kita itu jadi seperti blueprint yang Tuhan sudah tetapkan. Dan waktu Tuhan membaharui roh dan pikiran kita, itu bukan hanya Tuhan ubah cara berpikir kita, bukan hanya Tuhan mengubah hati kita, tapi waktu Tuhan membaharui kita, itu sebenarnya Tuhan sedang menguduskan cara kita berpikir, Tuhan sedang menguduskan mental kita, respon dan hati kita untuk apa? Untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi pembaharuan roh dan pikiran itu adalah proses pikiran, jiwa, hati kita dikuduskan dan ditarik naik sama Tuhan untuk dibawa ke level yang baru, ke stage yang lebih tinggi. Itu adalah cara Tuhan untuk manusia kita, untuk hidup kita bisa di-upgrade dan diubahkan, dan kita bisa hidup di heavenly realm. Kita bisa fit in di heavenly realm, bukan fit in lagi di earthly realm dengan semua sistem hukum, dengan semua cara yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Cara Tuhan membaharui roh dan pikiran kita yang pasti ada yang namanya proses pengudusan hari demi hari. Proses pengudusan hari demi hari menarik roh dan pikiran setiap kita naik kepada pemahaman spiritual yang baru. Kata dibaharui itu artinya bukan cuma naik level, di-upgrade cara berpikir kita. Tapi akar katanya juga berkata completing the process. Prosesnya harus selesai untuk kita bisa ada melihat dengan cara yang baru, mendengar dengan cara yang baru. Kalau proses itu prematur, kita nggak bisa melihat dengan cara yang baru. Saudara kalau download OS, operation system yang baru di handphone, dan di tengah dia download kita cancel, apakah handphonenya bisa dipakai? Tentu enggak. Proses downloadingnya harus komplit. Harus ada approval handphone ini berkata sudah selesai dan oke, baru bisa dipakai. Begitu juga dengan hidup kita. Sistem riset baru waktu Tuhan mau upgrade kita ke next level, kita harus membiarkan proses itu downloadingnya komplit di hidup kita. Butuh waktu pasti, butuh ekstra iman pasti, butuh hati yang lebih besar pasti. Tapi waktu prosesnya komplit selesai, maka kita akan menyadari bahwa ternyata ini level yang baru yang Tuhan siapkan buat hidupku. Cara melihat yang baru, cara mendengar yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru, bahkan cinta yang baru yang hari-hari ini sedang kita teriakan. Dan yang terakhir, master steps to master reset yang terakhir adalah ayat 24. Waktu kita menanggalkan manusia lama dan Tuhan membaharui roh dan pikiran kita menanggalkan semua yang lama, Tuhan bawa kita naik level, Tuhan bawa cara berpikir kita naik
lebih tinggi lagi, kita makin dikuduskan. Kudus artinya tepat. Kita makin tepat melihat, makin tajam, makin tepat mendengar, makin tepat mengerjakan, mengeksekusi semua kehendak Tuhan. Yang terakhir, ayat 24 berkata, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Passion Translation berkata, and to be transformed. Ditransformasi. Bahasa Inggris yang lain berkata, put on the new self that regenerated and renewed nature. Jadi ada sifat yang diregenerasi, yang dibaharui. Manusia baru itu artinya kita transformasi, kita berubah. Contoh sederhana, ulet jadi kupu-kupu, itu transformasi. Kita berubah. Waktu apa? Waktu kita membiarkan master reset terjadi dalam hidup kita. Transform, regenerated, and renewed nature. Sebenarnya itu sudah Tuhan ciptakan, Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Kehidupan yang menyatu dengan Tuhan, waktu Tuhan reset hidup kita, bahkan bukan cuma ditata ulang, tapi di The Passion Translation berkata recreated, diciptakan ulang. Mungkin di musim yang baru iPhone 12 nggak cukup, kita diganti jadi iPhone 15 misalnya ya saudara, contohnya. Mungkin malaikat kita di musim ini 1000 nggak cukup, Tuhan tambahkan, ditata ulang, nggak bisa ganti aja, ditambahin jadi 100.000 misalnya, contohnya. Itu penataan ulang dan penciptaan ulang. Tuhan itu baik banget saudara, waktu dia lihat kita udah limit, ini kalau dilanjutin mati pasti. Itu Tuhan akan ciptakan yang baru dalam hidup kita. Ciptakan hati yang baru, ciptakan telinga yang baru, ciptakan mata yang baru supaya mata ini bisa melihat yang tajam. Mata ini gak selalu lihat dari kacamata yang salah, kacamata marah, kacamata pahit dan kecewa. Tapi lihat dari kacamata iman, dari kacamata sepakat. Telinga ini bisa dengar melebihi kata-kata. Bisa mendengar hati Tuhan walaupun hanya melihat senyumannya. Itu adalah penciptaan ulang kembali Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat baik, waktu Tuhan lihat kita gak bisa di reset, Tuhan akan recreate it. Tuhan akan ciptakan ulang hidup kita. Penciptaan kembali dalam kebenaran yang sempurna. Karena ayatnya berkata, sebentar saudara. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu adalah hidup kita, itu adalah bagian kita, itu adalah tempat habitat kita bernafas hari demi hari. Pembaharuan memampukan kita hidup in the realm of true holiness. Dalam sebuah realm kekudusan yang sejati. Jadi hari ini mari mulai refleksikan, beranikan diri kita merefleksi hati. Belief system apa yang sedang running dalam hidup kita. Informasi-informasi apa yang sedang kita download dari kehidupan ini. Mana yang penting, mana yang sampah dan harus di-remove. Dan biarkan Tuhan set everything right again dalam hidup kita. Segala sesuatu di hidup kita harus fit in dengan apa yang Tuhan mau.